2020 dan seperti biasa setiap Jumat sore Dewi hadir temani Anda di Dokter Kita. Di sore hari ini kita akan membahas seputar apa, maksudnya untuk Anda yang udah stay tune di Instagram kita juga pasti tahu gitu ya, bahwa sore hari ini kita bakal bahas seputar COVID-19. Oleh karena itu, sore hari ini kita sudah kedatangan langsung. Selamat sore Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bakal bahas seputar COVID-19. Untuk memulai perjumpaan kita, mungkin mau perkenalan terlebih dahulu. Monggo Ibu Nisa. Oke, saya Dr. Nisa. Nanti suspek COVID-19. Nanti suspek ya, tentunya saat ini. Dan suspek ini artinya Alhamdulillah sampai saat ini memang belum ada itu. jangan belum dong, tidak gitu ya. Tidak ada. Oh ya, untuk putus jangan belum tapi tidak gitu ya. Jadi COVID-19 ini sebenarnya dulu mulai dimunculkan, diumumkan ke dunia tanggal 31 Desember di Wuhan, China 2019 kemarin. 2019 kemarin. Itu karena virus ini memang cepat sekali menular ya. Awalnya memang dari hewan ke manusia, tapi akhirnya dari manusia ke manusia. Waktu itu satu orang menularkan ke 15 orang tenaga medis di rumah sakit tersebut di Wuhan. Bahkan ada satu orang dokter meninggal dunia. Lebih dari 100 negara ya, akhirnya oleh WHO tanggal 11 Maret diumumkan sebagai pandemi. Ya, gitu. Jadi sampai sekarang WHO menyatakan bahwa ini adalah pandemi. Dan kita memang harus waspada terhadap COVID ini, walaupun tidak panik tapi waspada itu sangat-sangat perlu. Harus gitu ya. Indonesia aman karena kita sering mengkonsumsi minuman rempah, terus ada juga sampai akhirnya dua orang Indonesia dikatakan positif corona COVID-19. Itu juga sebenarnya salah kaprah atau bagaimana kalau menanggapi hal hasil objektifnya seperti itu. Hasil objektifnya. Nah, kemudian dua orang ini tertular ya dari ini darah salah gitu ya. Kemudian orang dengan kontak erat di sekitarnya akhirnya tertular, akhirnya menyebar sampai sekarang ini. Apakah ketika sembuh benar adanya bahwa setelah sembuh itu fungsi dari paru-paru akan turun 30% atau mungkin ada efek sampingannya, itu benar nggak sih, Dok? Kan dari saluran nafas atas ya. Kemudian semakin lama berkembang, bila kita tidak mampu untuk melawannya, akhirnya dia sampai ke paru-paru kita. Jika paru-paru kita sudah terkena, akhirnya menjadi pneumonia atau radang paru-paru. Nah, bila sudah terjadi radang paru-paru ini, makanya ada bekas di paru-parunya, bisa menyebabkan kerusakan setempat di paru-paru tersebut. Akhirnya fungsi paru-parunya menjadi. Lagi ngomongin tentang kota kita, kota tercinta, kota Kudus gitu ya. Untuk updatean terakhir juga tidak ada yang Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada. Jadi PDP itu pasien dalam pengawasan. Jadi pasien-pasien yang punya gejala seperti demam, sesak, batuk, kemudian dari gambaran radiologi, gambaran ronsen, ada pneumonia tadi ya, radang, kemudian ada riwayat misalnya kepergian ke daerah transmisi lokal di Indonesia atau dari luar negeri. Kalau ODP biasanya ada gejala seperti batuk, sesek, pilek, tapi dia belum sampai ke pneumonia. Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan edaran bahwa pasien yang terkonfirmasi pun bisa dilakukan isolasi di rumah yang kondisinya sampai hasil dinyatakan negatif atau masa inkubasi 14 hari kalau negatif. Kita bekerjasama dengan dinas kesehatan khusus untuk melakukan pengawasan pada pasien-pasien ini. Jadi isolasi diri memang benar-benar harus isolasi diri, tidak boleh keluar. Jadi ada social distancing, itu sangat-sangat perlu membatasi diri dengan orang lain. Kalau dia merasa ada gejala di tubuhnya, batuk pilek, pakailah masker. Nah, inilah fungsinya ya, pakai masker, kemudian sering cuci tangan ya. Jadi virus ini sebenarnya dalam 1 menit pun bisa mati dengan alkohol 62-71% gitu ya. Jadi memang wajib rajin-rajin cuci tangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gejala batuk atau pilek, demam dalam 14 hari terakhir, bisa datang ke RSUD Kudus. Di sana akan
tentukan ini beneran PDP ODP atau tidak. Ada poli khusus untuk suspek COVID ini, nanti dari pendaftaran akan diarahkan. Di sana akan diwawancara, kemudian kalau memang dari dokter curiga ke arah suspek COVID akan dilakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan foto ronsen. Ya, dari hasil tersebut akan ditentukan pasiennya ini PDP atau ODP atau hanya bentuk pilek biasa. Ya, jadi kalau memang khawatir bisa datang ke RSUD khusus untuk memastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita akan praktek cuci tangan dengan desinfektan. Silakan Mbak Dewi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.